Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk CMP dan LSP. Kali ini kita akan membuat custom snippet. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan dengan apa itu custom snippet, kemudian manfaat dari custom snippet dan contoh konfigurasinya. Apa itu custom snippet? Custom snippet di Neovim adalah cara untuk menyediakan template atau bagian kode yang dapat diisi secara cepat dan efisien saat menulis kode di Neovim. Dengan menggunakan custom snippet, Anda dapat mengatur template kode yang sering digunakan, sehingga Anda tidak perlu mengetikkannya dari awal setiap kali menggunakannya. Manfaat custom snippet. Yang pertama, bisa menghemat waktu. Karena tadi kita hanya mengetikkan sebagian kode saja, dan kita bisa memilih template mana atau snippet mana yang akan kita gunakan. Jadi ini akan menghemat waktu. Kemudian mengurangi kesalahan. Nah, dengan pengujian yang sebelumnya sudah kita lakukan untuk snippet, jadi ketika kita menggunakannya, ini akan mengurangi kesalahan. Kemudian konsistensi, karena pattern dan susunan dari snippet sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakannya akan selalu sama dan konsisten. Kemudian meningkatkan produktivitas. Karena tadi kita hanya mengetikkan sebagian saja, kemudian memilih seluruh dari susunan snippet dan menggunakannya, maka tidak perlu kita mengetikkan kode dari awal sampai akhir. Cukup memilih snippet mana yang akan kita gunakan. Contoh konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi, saya menyarankan Anda membuka snippet generator.app. Nah, ini akan membantu untuk pembuatan snippet. Teman-teman tinggal kunjungi nanti seperti ini. Di sini sediakan 3 buah snippet untuk VS Code, Sublime Text, dan Atom. Nah, pattern yang akan kita gunakan adalah yang VS Code seperti ini. Nah, sebelum kita membuatnya, nah teman-teman harus tahu, sebelumnya kita sudah melakukan config untuk friendly snippet. Itu sudah ada dan bisa kita gunakan. Pertama saya akan masuk dulu ke config, kemudian npm. Nah, kemudian saya akan coba, misalkan saya buat sebuah app.jsx. Ini sebuah React code ya. Nah, di sini kita bisa memanggil snippet. Nah, snippet yang umum dan sering digunakan adalah RAFCE. Nih, kita bisa menggunakannya. Jadi ini dari friendly snippet yang sebelumnya kita setup. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan snippet yang sifatnya itu personal ya. Jadi yang sering digunakan secara pribadi, tidak umum digunakan. Nah, misalkan saya mencoba index.html. Nah, misalkan di sini kita ketikkan HTML. Ini sudah ada ya. Tuh, template-nya. Nah, misalkan teman-teman mau buat di sini console log. Nah, ini konsol belum ada. Nah, misalkan kita akan tambahkan. Nah, kita harus buat custom sendiri. Nah, caranya kita bisa menggunakan friendly snippet yang tadi. Kita akan buka dengan code insider. Nah, seperti ini. Ini terbuka ya. Nah, kita akan tambahkan di bagian CMV. Nah, ini ada friendly snippet. Kita akan tambahkan di bawah setelah from VS Code ini di load. Nah, saya akan tambahkan config-nya di dalam user. Saya akan buat di sini snippet ya. Snippet.lua. Nah, di dalamnya kita akan panggil kembali, saya akan buat lokal status oke. Nah, kita akan gunakan pcall yang ini ya. Kita panggil luas snip-nya. Kalau misalkan dia tidak terdefinisi, maka tidak akan dieksekusi untuk yang selanjutnya. Nah, kita akan buat lagi lokal lpet ini, lokal pet. Nah,
kita akan load seperti ini. Ini kita ambil dari config ya. Nah, config ini adalah direktori tempat menyimpan konfigurasi Neofim kita. Jadi kalau misalkan teman-teman buka, ini config ini ya, user directory, kemudian .config, npm. Ini kalau misalkan di Linux atau di Mac. Nah kalau misalkan di Windows berarti ada di app data, lokal, dan npm. Nah itu adalah config dir ya, yang ini ya, standar config. Kemudian setelahnya kita tambahkan folder luas snip. Nah kalau misalkan mau pakai luas snip atau mau pakai snippet ya, saya akan ganti dengan snippet. Nah misalkan seperti ini. Ini tinggal kita, ini bukan from Lua, ini from VS Code. Nah, saya akan duplicate. Ini bukan lazy load, tapi hanya load saja. Nah, jadi seperti ini untuk ngeloadnya. Path-nya kita panggil, kemudian kita load. Nah, ini harus kita definisikan foldernya ya. Ini sejajar dengan Lua. Berarti di sini kita buat foldernya. Ini. Kemudian di dalamnya saya akan buat satu file untuk file entry point-nya ya. Nih, packet.json. Kemudian di dalamnya juga saya akan buat satu folder HTML misalkan ya. Kita mau buat HTML. Dan kita akan buat lagi satu file snippet.json. Nah, packetnya ini sebagai entry filenya. Ini bisa kita definisikan. Saya akan buka contribute. Ini ya. Nah, kita bisa panggil seperti ini. Tadi language-nya kita gunakan HTML. Berarti kita panggil HTML. Kemudian ini harus sama dengan nama folder penyimpanan. HTML berarti kan. Kemudian namanya adalah snippet. Berarti di sini snippet ya. Nah, ini file JSON yang akan di load snippet. Di sini sudah di load, kemudian di sini sudah. Sekarang kita isi yang bagian snippetnya. Nah, untuk ini, untuk isi snippet kita bisa manfaatkan ini. Misalkan saya akan buat display a message in the console. Misalkan ini ya. Nah, triggernya misalkan console. Nah, isinya kita akan isi dengan console.log. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan parameter. Nah, parameter ini kita bisa gunakan ini, Ctrl I untuk menambahkan. Ctrl I. Kemudian isinya adalah objek misalkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal copy aja ini. Kita copy. Kemudian di bagian snippet kita gunakan kurung kurawal dan paste ke sini. Ini akan saya ubah dikit biar agak rapih ya. Misalkan console.log. Ini kita save. Nah, ini snippet yang kita buat. Nah, ini packetnya sudah ngeload, kemudian ini juga sudah. Nah, sekarang kita tinggal panggil ke CMP-nya. Tinggal kita require user. Nah, kita memiliki snippet yang ini ya. User snippet. Kita save. Nah, sekarang kita sudah ngeload ke sini, snippetnya sudah, packetnya sudah, dan juga sudah kita isi. Sekarang kita tinggal coba ke Neofim-nya. Saya akan clear. Saya akan coba buat index.html karena tadi kita kodenya adalah HTML. Saya akan ketikkan konsol, lihat
Ini adalah snippet custom yang kita buat. Tadi kan belum ada ya konsol. Tuh, display a message in the console. Kalau misalkan kita enter, nah objeknya ini yang tadi kita buat sudah muncul. Ini custom snippetnya sudah berhasil muncul. Untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa tambahkan. Misalkan saya buat author. Nih ya, misalkan ini kita tinggal pisahkan dengan tanda koma dan tambahkan. Contohnya misalkan seperti ini. Kita mau membuat sebuah author lah ya untuk HTML kita. Ini kalau misalkan kita load lagi, saya akan close dulu. Saya akan load ulang. Saya mengetikkan HTML, saya akan buka dulu. Nah, misalkan saya ingin di sini ada authornya di bawah HTML5 misalkan. Misalkan tadi patternnya add author. Nah, kita bisa add, tuh authornya muncul. Kalau misalnya kita enter, maka tadi snippet yang kita buat ini muncul di sini. Jadi tidak perlu kita mengetikkan semua dari awal, hanya ketikan add A langsung muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan kita save, maka ini sebagai author kita. Dan seterusnya snippet bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.